Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kita akan melanjutkan materi pada bagian 2 tentang hakikat manusia menurut Islam. Bagaimanakah konsep manusia menurut Islam? Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang menggambarkan makhluk manusia. Istilah yang pertama adalah bashar. Istilah yang kedua adalah insan. Dan istilah yang ketiga adalah an-nas. Kata-kata bashar ini merujuk kepada sifat biologis manusia, sifat fisik manusia, atau dengan kata lain tadi dari segi badaniah, segi fisik. Nah, dilihat dari bashar ini, maka jasmani manusia itu merupakan sesuatu yang bersifat statis, sesuatu yang being, yang tetap, sama seperti hewan. Dia perlu makan, perlu minum, perlu bereproduksi, dan lain-lain. Kemudian, kalau Al-Quran merujuk manusia sebagai al-insan, maka ini adalah merujuk kepada sifat rohani, sifat psikologis atau sifat spiritual. Dengan sifat psikologis atau sifat spiritual ini, maka manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, punya akal, punya kemampuan untuk berpikir, diberi ilmu, kemudian memikul amanah. Sifat rohaniah inilah yang menjadikan manusia sebagai becoming, sebagai makhluk yang selalu berubah, yang selalu bergerak maju ke arah kesempurnaan. Kemudian, manusia jika dirujuk di dalam Al-Quran sebagai an-nas, ini adalah manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk kolektif. Manusia tidak bisa sempurna tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Ini terbukti pada saat Nabi Adam berada di surga. Kalau kita ketahui, di surga itu serba lengkap. Semua fasilitas ada, makanan yang enak ada, fasilitas semua lengkap. Meskipun di surga itu sudah sedemikian lengkapnya, tetapi ternyata Nabi Adam masih merasa kurang, masih merasa kesepian. Allah memahami rasa kesepian Nabi Adam meskipun Nabi Adam tidak mengungkapkan rasa kesepian tersebut, Allah sudah mengetahui, sehingga akhirnya Allah menciptakan teman Nabi Adam di surga yang berasal dari bagian tubuh Nabi Adam sendiri, yaitu Siti Hawa. Dan tidak tanggung-tanggung Allah menciptakan teman Nabi Adam ini dalam bentuk yang berbeda jenis kelaminnya dengan Nabi Adam. Berbeda jenis kelamin bukan berarti tidak bermakna untuk membeda-bedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Tidak berarti diskriminasi. Justru perbedaan jenis kelamin inilah yang menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan adanya perbedaan itu, laki-laki dan perempuan akan memiliki rasa membutuhkan untuk mengisi kehidupan masing-masing. Jadi dia merupakan makhluk sosial dan makhluk kolektif. Adik-adik mahasiswa,
Jadi di konsep manusia menurut Islam atau menurut Al-Quran, manusia itu memiliki 3 karakter, yaitu sifat fisik, sifat rohani atau spiritual atau psikologis, dan manusia itu berfungsi sebagai makhluk sosial dan makhluk kolektif. Dengan demikian, menurut ajaran Islam, manusia yang sempurna adalah manusia yang sempurna fisik, rohani, dan bisa berinteraksi sosial. Oleh karena itu, nanti dalam berhadapan dengan pasien atau klien, maka tenaga kesehatan harus melihat manusia dalam 3 segi ini secara holistik, secara komprehensif, secara keseluruhan. Adik-adik jangan dalam berhubungan dengan pasien, jangan hanya melihat manusia dari sisi fisik, hanya melihat dari sisi jasmani, tanpa memperhatikan rohani dan kepentingan sosialnya. Ketiga-tiganya ini memang harus menjadi satu kesatuan. Ini sesuai dengan konsep dari WHO yang menyebutkan kriteria tentang sehat itu. Sehat adalah suatu kondisi sempurna baik jasmani, rohani, dan sosial. Manusia yang pertama diciptakan dari tanah, contohnya Nabi Adam. Manusia berikutnya diciptakan dari air. Adik-adik sekalian, ada beberapa tahapan dalam proses penciptaan manusia. Di sini kita lihat ada 5 tahapan. Yang pertama adalah alam ruh. Yang kedua alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia, dan yang keempat adalah alam barzakh atau kubur, dan yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, kelima proses ini merupakan suatu proses yang sangat panjang, dan kalau dihitung dengan waktu, maka ukuran waktunya menjadi tidak terhingga, tidak terukur. Coba kita lihat sini. Manusia sebenarnya itu dimulai dari alam ruh. Kita kembali ke slide awal tadi bahwa ruh manusia tadi bersifat azali. Dia abadi, tidak ada permulaan karena merupakan ruh ilahi. Jadi kalau kita lihat dari manusia ini, dari awal penciptaan tidak ada yang tahu kapan roh manusia itu pertama kali dibentuk. Roh saya dengan roh adik-adik ini sebenarnya startnya sama. Di Lauhul Mahfuz, alam roh. Jadi meskipun umur saya kebetulan sudah hampir 50 tahun, umur adik-adik berapa ya kira-kira? Sekitar 18-19 tahun. Meskipun umur secara fisik, dari sisi jasmani kita berbeda, tetapi hakikatnya kalau dilihat dari roh, umur kita sama. Karena diawali pada alam roh. Tidak ada yang tahu kapan permulaan, kapan akhirnya. Karena memang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Kemudian tahapan penciptaan berikutnya adalah pada saat berada di dalam rahim. Roh ditiupkan ke dalam rahim. Ini di dalam ajaran Islam ada 2 versi kapan roh itu ditiupkan, pada saat di dalam kandungan. Ada yang menyebutkan pada usia kehamilan 40 hari, dan ada yang menyebutkan
roh ditiupkan pada usia kehamilan 120 hari. Menurut saya pribadi, yang lebih kuat adalah roh itu ditiupkan pada usia 40 hari. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Ini terjadi di alam rahim sekitar 9 bulan, 10 hari. Atau sekitar 38 minggu. Kemudian setelah berada di alam rahim, manusia kemudian lahir ke dunia, hidup, dan akhirnya meninggal. Ini kemudian manusia melalui suatu fase, yaitu berada di alam dunia. Nah, kita sekarang ini sama-sama berada pada tahap yang ketiga ini, pada alam dunia. Setelah meninggal, maka kemudian fase berikutnya, manusia akan masuk ke fase alam kubur sebagai tempat transit untuk nanti menuju alam akhirat. Nah, kalau kita lihat alam barzah ini berapa lama kira-kira kita berada di alam barzah? Wallahu a'lam. Waktunya sangat panjang. Berapa lama? Tidak ada yang tahu kapan berapa lama kita berada di alam kubur. Tidak ada yang tahu kapan berapa lama kita berada di alam kubur. Kenapa? Nabi Adam aja sekarang masih berada dalam tahap transit di sini. Bertahap alam kubur belum selesai. Jadi alam kubur ini kalau kita hitung ternyata juga sangat panjang. Kemudian berikutnya alam akhirat. Alam akhirat ini juga sama dengan alam roh ini. Ini adalah tempat kembali alam rohnya ini. Alam yang abadi. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Dengan demikian sebenarnya kembali proses penciptaan manusia ini memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan kalau boleh dikatakan tidak terhingga. Nah, kita kembali sekarang ke alam sini, alam dunia, karena kita berkepentingan sini, sedang berada di fase sini. Kalau dibandingkan dengan alam roh, dengan alam akhirat, maka alam dunia ini waktunya sangat sempit. Meskipun manusia itu ada yang berumur sampai lebih dari 100 tahun, tapi kalau 100 tahun itu dibagi, tidak usah dengan fase 1 sampai 5 ini, dibagi dengan alam roh saja, 100 tahun dibagi dengan alam roh, 100 tahun dibagi tidak terhingga, 100 tahun dibagi dengan tak terhingga, maka hasilnya adalah 0. Alam dunia dibagi dengan akhirat, misalnya tadi 100 tahun usia yang bersangkutan, dibagi dengan waktu yang tak terhingga, maka hasilnya sama dengan 0. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini adalah sangat singkat dibandingkan dengan proses penciptaan manusia. Tetapi meskipun hidup di dunia ini sangat singkat, itu sangat menentukan masa depan manusia. Masa depan manusia di akhirat ini sangat ditentukan oleh bagaimana manusia itu hidup di dunia, bagaimana manusia itu menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah, dan bagaimana manusia itu berperan melaksanakan fungsi kekhalifahannya sebagai khalifatullah. Hidup di dunia adalah merupakan masa pengabdian, sedangkan hidup di akhirat adalah masa keabadian. Jadi adik-adik sekalian yang bergerak di bidang tenaga kesehatan, adik-adik sekarang masih dalam masa pengabdian. Manfaatkanlah masa pengabdian ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita di akhirat nanti mencapai masa keabadian, bisa tinggal hidup di surga.
Demikian juga nanti pada saat menghadapi pasien, maka usahakanlah pasien, misalnya pasien dalam keadaan sakit atau nanti menjelang sakaratul maut, terutama yang sakaratul maut menurut ajaran Islam itu adalah fase-fase yang sangat penting. Jadi fase perpindahan dari alam dunia ke alam barzah itu sangat ditentukan oleh fase sakaratul maut, saat menjelang kematian. Jika pada saat menjelang kematian itu dia dalam keadaan baik, maka nanti menjadi hasilnya nanti di akhirat akan menjadi baik. Tetapi pada saat sakaratul maut nanti dia tidak beriman kepada Allah, maka nanti masa depannya akan buruk, dia akan tinggal di neraka. Jadi nanti asuhan keperawatan yang terkait dengan pasien-pasien yang mengalami sakaratul maut itu cukup penting dilihat dari proses penciptaan manusia di sini, karena menentukan masa depan manusia. Kita kembali ke sini bahwa manusia itu di samping memiliki potensi fisik, manusia juga memiliki potensi rohani. Allah memberikan kepada manusia akal, kalbu, dan nafsu. Akal digunakan untuk memikirkan alam, berpikir, sedangkan hati atau kalbu digunakan untuk mengingat Tuhan, berzikir. Jadi kita sebagai manusia harus menggunakan akal untuk berpikir, untuk mengelola alam semesta, menggunakan hati untuk berzikir, mengingat Allah. Jika akal dan kalbu ini digunakan untuk berpikir dan berzikir, maka nafsu bisa dikendalikan. Jadi kalau manusia nafsunya bisa dikendalikan oleh akal dan kalbu, maka derajat manusia akan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi kalau manusia dikuasai oleh nafsu, maka derajat manusia akan lebih rendah daripada hewan. Ini adalah persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk yang lain. Perbedaan dengan makhluk hewan yang lain, misalnya sarafnya lebih tinggi, bisa melahirkan kebudayaan, dapat bergerak dalam berbagai ruang, bisa berbicara, mempunyai akal dan hati. Adik-adik sekalian, manusia itu memiliki karakteristik. Ada 4 karakteristik di sini. Yang pertama adalah aspek kreasi, aspek penciptaan. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian manusia memiliki aspek ilmu, karena manusia memiliki potensi akal dan kalbu, sehingga dapat memahami ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu agama Islam maupun ilmu-ilmu umum, dapat dikuasai oleh manusia karena memang manusia memiliki karakteristik dari aspek ilmu. Inilah salah satu dari alasan Allah mengapa memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Salah satu ilmunya adalah ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan, ilmu keperawatan, ilmu fisioterapi. Sehingga adik-adik cukup bersyukur dengan Sang Pencipta, dipercaya, diberi amanah oleh Allah untuk menjadi wakil Allah di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian karakteristik manusia yang lain adalah memiliki aspek kehendak. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Di samping memiliki
kebebasan berkehendak, manusia diberi tanggung jawab atau konsekuensi terhadap pilihan yang sudah dia buat. Apakah dia memilih perbuatan yang baik ataukah memilih perbuatan yang buruk. Semua itu memiliki konsekuensi yang nanti akan menentukan masa depannya di akhirat, apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka. Berhubung manusia memiliki aspek kehendak ini juga, maka manusia bisa memilih agama yang dipilih. Apakah agama Islam, apakah agama non-Islam. Sehingga kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, harus menghormati perbedaan agama, karena itu merupakan karakteristik dari manusia yang memiliki aspek kehendak kebebasan untuk memilih. Kemudian manusia juga memiliki pengarahan akhlak, jadi manusia bisa dibentuk. Meskipun tadi sempat diragukan oleh para malaikat bahwa manusia itu memiliki sifat suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah, tetapi manusia bisa dibentuk dengan menggunakan akal dan hatinya, sehingga nafsu yang mengarah kepada sifat yang buruk bisa dikendalikan. Ini juga salah satu alasan kenapa Allah memilih manusia. Adik-adik sekalian, untuk apa manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk penyembahan pada Allah, pada penciptanya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Penyembahan di sini berarti tunduk pada hukum Allah, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sedangkan fungsi manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Apa peran manusia? Yang pertama adalah belajar. Karena manusia diberi akal, maka manusia berperan untuk belajar. Dan belajar ini dilakukan sepanjang hayat, mulai dari lahir, bahkan ada yang menyebutkan mulai dari dalam kandungan, mulai dalam rahim, sampai meninggal, sampai akhir hayat. Kemudian berikutnya manusia berperan untuk mengajarkan ilmu. Jadi kalau sudah mendapatkan ilmu, ilmu itu diajarkan. Tidak hanya sampai untuk diajarkan, tetapi ilmu itu harus diamalkan sehingga menjadi suatu budaya, menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan. Manusia bertanggung jawab kepada Khalik, kepada Allah. Tanggung jawab sebagai hamba Allah, Abdullah, dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah, Khalifatullah. Tanggung jawab ini merupakan perpaduan tugas dan tanggung jawab yang melahirkan dinamika hidup yang syarat dengan kreativitas dan amaliyah yang selalu berpihak pada kebenaran. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah ini adalah berupa ketaatan, tunduk dan patuh. Dan manusia memiliki keharusan menghambakan diri hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri selain kepada Allah. Ini adalah ajaran tauhid yang merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Ajaran yang menjiwai ajaran-ajaran Islam yang lain adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Jadi manusia hanya tunduk dan patuh
hanya kepada Allah. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, kemudian berlaku adil dan berlaku ihsan. Ihsan ini adalah dalam melakukan ibadah atau pekerjaan yang lain, manusia yang bersangkutan merasa seakan-akan melihat Allah, seakan-akan bertemu dan memang bertemu dengan Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, maka dia sadar bahwa segala perbuatannya selalu diketahui dan dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan ihsan. Sehingga kalau dia merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia akan selalu tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan atau agama yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berikutnya, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Apa itu khalifah? Yang dimaksud khalifah di sini adalah terminologi dalam arti yang luas. Makna khalifah ini adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Pemimpin. Manusia memiliki tugas kepemimpinan di muka bumi. Setiap manusia itu adalah pemimpin, baik pemimpin terhadap diri sendiri, pemimpin terhadap keluarga, atau pemimpin terhadap umat. Jadi, pengertian khalifah di sini bukan terbatas pada seorang kepala negara. Tidak, ini mencakup suatu terminologi yang sangat luas. Pemimpin terhadap diri sendiri, pemimpin terhadap keluarga, dan pemimpin terhadap masyarakat dan negara. Dan karena dia berfungsi sebagai wakil Allah di muka bumi yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, untuk rahmat bagi seluruh alam, maka segala perilaku, perbuatan yang dia lakukan harus sesuai dengan kehendak orang yang mewakilkan, harus kehendak dengan Allah sebagai yang mewakilkan kepemimpinan di muka bumi. Dengan demikian, tugas manusia sebagai khalifah Allah juga berlandaskan pada tauhid, selalu mengacu kepada Allah yang Maha Esa, selalu harus sesuai dengan kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh di sini adalah tugas kekhalifahannya adalah untuk mengelola dan memelihara alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian tentang hakikat manusia ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa, baik mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa kesehatan. Akhir kata, kita ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.